Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bu Pupu di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baik teman-teman, di materi ilmu pengetahuan sosial ini Bu Pupu akan menjelaskan materi tentang potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, di sini dijelaskan bahwa kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. Nah, ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul di daerah kawasan ASEAN ini. Nah, dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negaranya masing-masing. Nah, itu adalah bagian dari potensi ekonomi yang berada di kawasan Asia Tenggara dan negara-negara anggota ASEAN. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa negara yang termasuk anggota ASEAN dengan potensi ekonominya masing-masing negara. Yang pertama yaitu negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Nah, ini adalah gambar atau bangunan yang menjadi ciri khas di negara Brunei Darussalam. Semuanya serba terapung ya. Nah, Brunei Darussalam ini menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Yang kedua adalah negara Filipina. Nah, Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Di sini dijelaskan bahwa Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Nah, kemudian beberapa produk unggulan hasil pertanian yang ada di negara Filipina diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Kemudian hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Dan ini termasuk dari bagian perkembangan ekonomi yang ada di negara Filipina. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Bisa dilihat di gambar ini, banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Nah, subhanallah, luar biasa keindahan alam di Indonesia ini ya. Nah, pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Sehingga keindahan alam Indonesia merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Nah, itu adalah potensi ekonomi yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya yang keempat adalah negara Kamboja. Di Kamboja mengalir sungai Mekong dan mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Nah, ini adalah gambar sungai Mekong yang termasuk sungai terpanjang ke-12 di dunia. Nah, di aliran sungai Mekong ini merupakan daerah yang sangat subur, sehingga di sini disebutkan hasil pertanian di Kamboja ini yang paling besar adalah padi dan karet. Baik, yang kelima yaitu negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai Mekong. Karena negara Laos ini dilewati oleh aliran sungai Mekong, sehingga sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Nah, termasuk hasil pertanian padi ini. Yang keenam adalah negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Nah, ini adalah termasuk perdagangan internasional, dan perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat.
Kemudian peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Kemudian produk dari kayu, minyak sawi, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional ini. Baik, selanjutnya yang ketujuh yaitu negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Kemudian, Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Nah, itu adalah potensi ekonomi yang ada di negara Myanmar. Selanjutnya yang ke-8 adalah negara Singapura. Singapura merupakan negara maju di kawasan ASEAN saat ini. Singapura menjadi negara transit ramai di Asia. Nah, ini adalah yang menjadi ciri khas negara Singapura dan saat ini menjadi negara transit ramai di Asia. Selanjutnya yang ke-9 adalah negara Thailand, di mana negara Thailand ini sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara saat ini. Penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Nah, padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Nah, keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang ada di mancanegara. Nah, ini adalah yang menjadi ciri khas negara Thailand. Baik, selanjutnya yaitu yang terakhir negara Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Nah, kemudian bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat di negara Vietnam ini. Nah, teman-teman, itu adalah potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Baik, untuk materi ilmu pengetahuan sosial, hanya itu yang bisa Buku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.